Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Sadaqallahu maulana al-azim. Hadirin dan hadirat para musyrif dan santri pesantren tahfiz Madinah Quran yang insya Allah kita semua selalu dalam rahmat dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang Allah limpah curahkan pada kita. Wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam Allah bahagiakan, Allah selamatkan hidup kita, keluarga kita, anak-anak keturunan kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan pada kita husnul khatimah. Dan mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita dengan kekasih hati kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meraih syafaat beliau, berkumpul bersama orang-orang yang saleh di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan ta'lim pagi hari ini kita akan melanjutkan tafsir surah Ali Imran. Dan ayat yang akan kita bahas penafsirannya pada pagi hari ini adalah surah Ali Imran ayat 41. Di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa yang terjadi di rumah Nabi Zakaria, menyaksikan keajaiban dan mukjizat yang dilihatnya pada sosok wanita yang suci yaitu Sayyidah Maryam. Dan bagaimana jamaah rahimakumullah kemudian Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keturunan setelah melihat bagaimana peristiwa yang dialami oleh keluarga Ali Imran. Jamaah rahimakumullah. Lalu kemudian Allah pun memberikan kabar gembira kepada Nabi Zakaria bahwa Allah akan menganugerahkan kepadanya seorang anak yang saleh. Dan ini diabadikan dalam surah Ali Imran ayat 39 dan ayat 40. Lalu kemudian jamaah rahimakumullah, ayat berikutnya 41 mengisahkan tentang tanda dari Allah yang diminta oleh Nabi Zakaria sebagai pertanda untuk kelahiran anaknya. Dan satu hal yang bisa kita pelajari dari ayat ini bahwa tidak ada yang mustahil dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita terus berdoa, terus berusaha sehingga segala sesuatu yang mustahil berubah menjadi sesuatu yang mungkin dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan dengan kalimat kun fayakun. Jadi doa dan ikhtiar bagi kita semua adalah untuk mengundang kalimat kun fayakun dalam kehidupan kita. Jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan dialog antara Nabi Zakaria dengan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi ij'al li ayah. Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalathata ayyamin illa ramza. Wadhkur rabbaka katsira wasabbih bil 'ashiyyi wal ibkar. Zakaria berkata, wahai Tuhanku, jadikanlah untukku pertanda. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab,
tandamu adalah engkau tidak bisa berbicara kepada orang lain selama 3 hari berturut-turut kecuali hanya dengan menggunakan isyarat. Dan berzikirlah kepada Tuhanmu dengan sebanyak-banyaknya zikir. Dan bertasbihlah di waktu malam dan di waktu pagi. Jamaah rahimakumullah, ayat ini menceritakan kepada kita tanda bahwa Nabi Zakaria akan dianugerahkan keturunan di usianya yang sudah mencapai usia senja, mencapai usia sepuh, dan kemudian istri beliau adalah wanita yang mandul. Tentunya hal ini mustahil dalam perhitungan seorang manusia, namun dengan kalimat kun fayakun yang diundang oleh doa dan ikhtiar, maka jamaah rahimakumullah, yang mustahil akan berubah menjadi mungkin. Di dalam tafsir disebutkan ada 3 hal yang bisa diambil dari ayat ini. Yang pertama adalah qauluhu ta'ala, qala rabbi ja'alli ayah. Wahai Tuhanku, jadikanlah untukku pertanda. Jamaah rahimakumullah, walamma basyara bil walad walam yab'ud indahu hadha fi qudratillahi ta'ala talaba ayah. Ketika Allah memberi kabar gembira Nabi Zakaria dengan kelahiran seorang anak laki-laki, dan ini merupakan sesuatu yang bukan mustahil dalam kudrat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan tanda kepada Nabi Zakaria bi an asabahu sukut an kalamin nas, bahwa Nabi Zakaria tidak bisa berbicara kepada orang selama 3 hari. Wa kadzalika in lam yakun min maradin khars aw nahwihi fa fihi ala kulli hal iqabum ma. Dan jamaah rahimakumullah, ini bukan penyakit dan juga jamaah rahimakumullah bukan sesuatu yang lain melainkan kompensasi dari permintaan Nabi Zakaria kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keturunan, sekaligus memberikan pelajaran kepada Nabi Allah Zakaria tentang lisan yang keluh dan hati yang berzikir yang akan kita lihat sebentar lagi. Jamaah rahimakumullah, Ibn Zaid mengatakan inna Zakaria alaihi salam lamma hamilat zawjuhu minhu bi Yahya asbaha la yastati an yukallima ahadan wa huwa ma'a dhalika yaqra'u at-Taurah wa yadhkuru Allah ta'ala fa idza arada muqawalata ahadin lam yatiqhu. Ibnu Zubaid mengatakan bahwa Zakaria alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, ketika istrinya hamil mengandung Yahya, dia tidak bisa berkata-kata, dia tidak bisa berbicara kepada orang lain. Namun dalam kondisi seperti itu, Nabi Zakaria tetap membaca Taurat dan tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, jamaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua, di dalam ayat ini, qauluhu ta'ala illa ramza, kecuali dengan isyarat. Dalam bahasa Arab, ar-ramz itu adalah al-ima'u bisyafatain, isyarat dengan menggunakan kedua bibir. Wa qad yusta'malu fil ima' bil hajibain wal ainain wal yadain. Dan juga bisa mencakup isyarat dengan kedua alis, kedua mata, ataupun kedua tangan. Jadi illa ramza artinya Nabi Zakaria berbicara dengan orang lain, tidak dengan suara,
Tetapi jamaah rahimakumullah dengan isyarat kedua bibirnya atau isyarat kedua alisnya atau isyarat kedua matanya atau isyarat kedua tangannya. Kemudian jamaah rahimakumullah, apa alasan Nabi Zakaria meminta tanda setelah Allah memberikan kabar gembira? Jamaah rahimakumullah, dikatakan dalam tafsir, talaba tilkal ayata ziyadata tama'ninatin. Beliau meminta tanda itu untuk menambah tentram hatinya. Jadi bukan meragukan, tetapi untuk menambah tentram hatinya. Ini yang disebut dengan at-taukid atau penegasan. Kemudian jamaah rahimakumullah, di antaranya juga tammaman ni'mata bi an taj'al li ayah. Kemudian juga dengan tanda itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan ketenangan dalam hati Zakaria, memberikan kebahagiaan dalam hati keluarga Nabi Zakaria tentang akan diberikannya seorang putra kepada mereka. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah, hal ketiga yang bisa diambil dari ayat ini, dalil ala anna al-isyarah tanzil manzilatal kalam. Bahwasanya isyarat itu bisa menggantikan komunikasi secara langsung. Bisa menggantikan komunikasi dengan suara secara langsung. Dan inilah jamaah rahimakumullah yang ditegaskan dalam ayat ini, bahwa Nabi Zakaria berbicara kepada orang-orang di sekitarnya bukan dengan menggunakan komunikasi suara, tetapi dengan menggunakan komunikasi isyarat. Jamaah rahimakumullah, dari ayat yang mulia ini kita bisa mengambil pelajaran yang sangat-sangat berharga. Pelajaran itu diantaranya, jamaah rahimakumullah, adalah perintah Allah untuk tetap berzikir sebanyak-banyaknya, bertasbih siang dan malam, bahkan dalam kondisi sudah tidak bisa lagi berkomunikasi dengan orang lain. Saya kira ini pelajaran terpenting yang kita ambil dari ayat yang mulia ini, ayat ke-41. Yang namanya berzikir itu tetap dilakukan kapanpun, dalam kondisi apapun, selama masih memungkinkan dan masih dalam kondisi sadar. Kita bisa lihat jamaah rahimakumullah, ada beberapa orang yang mengalami kondisi di mana dia tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain, tetapi di dalam dirinya dia masih memiliki kesadaran. Seumpamanya dirawat di rumah sakit ataukah dirawat di rumah karena penyakit-penyakit tertentu, sekujur tubuh sudah tidak berdaya, bahkan menggerakkan lisan pun sudah tidak bisa. Nah, jamaah rahimakumullah, pada saat itu dia tidak bisa lagi berkomunikasi dengan orang lain. Ketika ditanya oleh anaknya, barangkali dia hanya mengangguk atau menggeleng. Ketika dihampiri oleh keluarga-keluarganya, dia hanya memberikan isyarat dengan mata atau dengan kedua alis atau kedua tangannya. Nah, jamaah rahimakumullah, dalam kondisi seperti itu, jangan pernah berhenti untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah berzikir selama Allah masih memberikan kesadaran, bahkan dalam kondisi paling lemah sekalipun, di mana lidah dan bibirnya sudah tidak bisa lagi digerakkan. Namun tentunya pasti masih bisa berzikir. Nah, karena itu ayat yang mulia ini mengingatkan kepada kita, Nabi Zakaria yang dibuat tidak bisa berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala tetap diperintahkan untuk berzikir. Wadhkur rabbaka katsira. Berzikirlah wahai Zakaria dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Lidah keluh, tidak bisa berbicara, tidak bisa lagi berkomunikasi, tetapi masih diberikan kesadaran, masih diberikan hati yang hidup, maka yang dilakukan adalah berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya.
Jamaah rahimakumullah, inilah taklim kita untuk kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan setiap ayat mulia yang kita bahas penafsirannya menjadi sumber inspirasi bagi kehidupan kita, menjadi cahaya yang menerangi langkah-langkah kita, sehingga tujuan hidup kita menjadi tujuan hidup yang jelas. Dan jamaah rahimakumullah, kehidupan kita menjadi kehidupan yang terbimbing dengan keberkahan dan cahaya Al-Quranul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la karban illa kashaftah, wa la aiban illa safaitah, wa la aiban illa wada'ta ya Allah satartahu fid dunya wal akhirati ya Allah rabbal alamin. Wa la faqiran illa aghnaytah, wa la dhallan illa hadaitah, wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ويسرتها يا الله رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Barakallahu fikum, Barakallahu fikum, Bu ya. Fikum barakallahu fikum Assalamualaikum. barakallah. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.